siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah yang penuh dengan berkah ini. Setelah Allah semoga terterima kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati manisnya iman dan juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kami hormati di musim ini Bapak Sekolah dan Tempat yang hormat Bapak Idris Saniman, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar dan juga para dewan guru seluruhnya yang kami juga hormati dan terus mendekat ini. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan diseminasi aksi nyata menuju satu tempat, yaitu implementasi budaya positif sekolah melalui kegiatan kelas. Jadi kami akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di SDN Raden 4. Jadi selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di SDN Raden 4. Budaya positif, terkait dengan budaya positif atau ekosistem positif ini, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ini diibaratkan oleh Hajar Dewantara tersebut, diibaratkan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi anak didik itu sama dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita bisa merawat, membimbing, artinya menuntun terhadap arah yang lebih baik. Artinya kita bisa merawat dengan membersihi rumputnya, terus memberi pupuk, memberi air, dan juga membersihkan ladang-ladang. Itu merupakan sama dengan kita memupuk, artinya membimbing anak didik itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Terus konsep inti budaya positif, maka konsep inti budaya positif di sini pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita bisa memiliki perubahan paradigma, pandangan terhadap seorang pelajar itu sendiri. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan kita dalam melakukan perubahan terhadap pendidikan itu sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga institusi. Kita lanjut kepada perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar di sini adalah paradigma merupakan bagaimana kita bisa memiliki pandangan terhadap anak didik itu, bahwa anak didik itu adalah orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita melaksanakan pembelajaran itu bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan yang mendasar terhadap siswa itu sendiri, sehingga nanti siswa terwujud menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, terus berpemikiran global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan benar kritis. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara bagaimana kita melakukan disiplin itu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa soalkan ancaman maupun hukuman. Seperti yang kita lakukan sering kepada Subaidi itu, kasus-kasus seperti itu. Bagaimana kita memberikan disiplin terhadap mereka itu, tapi dengan cara mereka itu tidak dengan cara terpaksa melaksanakannya, tapi dengan kesadarannya sendiri. Kenapa? Karena sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya kita memiliki anak-anak itu berbuat memiliki motivasi dari dalamnya sendiri, bukan berangkat dari luar atau paksaan. Sedangkan kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan universal itu ada kepedulian, ada rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya, sampai dengan kepada keteguhan hati dan pengertian. Nilai-nilai kebajikan ini adalah bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya bahwa nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang terhadap apakah ini agamanya dari agama Kristen atau agama Buddha atau agama Islam, semuanya sama, yaitu memiliki nilai yang positif yang universal. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, pertama yaitu bertahan hidup. Jadi semua manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa aman. Dan ini yang perlu juga kita terapkan kepada anak-anak, bahwa anak-anak itu juga memiliki kebutuhan yang paling fundamental adalah kasih sayang dan rasa aman. Yang kedua
kedua adalah penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Dari sini adalah kita sebagai dasar manusia, sebagai kebutuhan dasar manusia ini menjadi dasar bagaimana kita bisa menangani anak-anak yang bermasalah dilihat dari kebutuhannya ini, kebutuhan dasarnya ini. Terus selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini adalah kenapa manusia itu memiliki perilaku yang selalu berbeda-beda, karena itu adalah memiliki memiliki motivasi bisa dari luar ataupun dari dalam. Seperti yang kita lihat bahwa anak-anak itu kita berbuat pasti memiliki motivasi untuk selalu bisa saja untuk selalu di alam kuruna atau dipuji dan sebagainya, atau motivasi itu dari dalam, yaitu kebajikan siswa itu sendiri. Artinya mereka berangkat dari kesadaran dirinya sendiri, melakukan disiplin ataupun tidak pernah bertengkar dan sebagainya, karena mereka memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa saja anak-anak yang selalu berbuat salah itu karena diam dan sebagainya, tidak berbuat salah karena mereka takut dihukum atau takut mendapatkan hukuman dari guru ataupun dari siapapun saja, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau kita memberikan hadiah dan sebagainya. Itu juga salah satu motivasi yang eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah motivasi internal. Tujuan disiplin merupakan sebagai tujuan disiplin positif. Artinya bahwa kita menciptakan disiplin positif di sekolah itu bagaimana anak-anak itu berangkat dari kesadarannya dirinya sendiri dalam rangka untuk berbuat baik. Di sini adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol. Pertama yaitu pada motivasi internal ada identitas gagal, perilaku kontrol negatif, ada penghukum. Jadi guru itu ada 5 posisi guru, yaitu pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang paling bagus itu adalah guru sebagai manajer. Artinya bagaimana guru itu ketika menemukan anak-anak bermasalah itu adalah yang ditanyakan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu sesuai dengan dalam rangka untuk memberikan kesadaran mereka kenapa mereka berbuat seperti itu, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tersebut. Ini berangkat dari nanti sebagai dari keyakinan kelas itu sendiri. Jadi penghukum itu adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, itu menghardik, itu adalah penghukum. Artinya guru itu sebagai penghukum. Jadi terlambat lagi itu artinya kamu terlambat lagi dan sebagainya, itu namanya adalah penghukum, turun jadi penghukum. Jadi ini mengakibatkan kepada kemungkinan murid marah dan dendam atau bersikap agresif. Artinya bisa saja anak-anak itu nanti dengan subayidi itu bisa saja nanti bisa memiliki rasa dendam atau dan sebagainya, itu saja karena kita selalu menghukum dia. Yang kedua sebagai membuat orang lain merasa bersalah. Dan di sini adalah bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa mereka itu sedang melakukan kesalahan. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan, adik kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi dan sebagainya. Dan ini adalah memiliki dampak terhadap murid akan merasa bersalah mengejauhkan ibu atau pak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup mengenalkan orang lain dan seterusnya. Terus teman, ini adalah bagaimana kita bisa menjadi teman, yaitu bercanda, bahasa tubuh merapat kepada murid, mata dan senyum dan sebagainya itu. Maka ini juga akan berpengaruh terhadap murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Artinya apapun saja yang dilakukan itu selalu ingin mengandalkan gurunya itu sendiri. Jadi tidak mandiri. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Nada suara datar dan bahasa tubuh formal itu merupakan contoh-contoh bahasanya. Jadi adik tahu kamu jam berapa kita mulai, tahu pak kamu terlambat 15 menit dan sebagainya. Ini adalah sebagai pemantau mengakibatkan kepada murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu yang diakibatkan oleh pemantau. Yang di sini manajer. Yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer, bagaimana guru itu bisa memunculkan kesadaran terhadap mereka, terhadap anak yang berbuat salah, dan juga anak berbuat salah itu juga bisa mendapatkan
solusi dari kesalahan itu sendiri. Pada prosedur ini maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi nunjuk-nunjuk aja jari ke murid, berkaca pinggang atau sebagainya. Jadi guru di sini adalah memberikan kesadaran terhadap murid sehingga nanti mendapatkan solusi bersama. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan kelas dengan helm bila menghargai kendaraan roda 2, menghindari kendaraan roda 2? Di sini adalah yang diinginkan dari peraturan ini adalah dari peraturan mengapa kita menggunakan helm itu adalah merupakan keselamatan. Tujuan akhirnya adalah keselamatan. Maka kita memiliki peraturan 3 kayak menggunakan masker dan sebagainya, itu tujuan akhirnya adalah kesehatan. Terus peraturan datang tepat waktu itu merupakan sebuah kedisiplinan. Jadi contoh keyakinan kelas, tuliskan jawaban Anda pada kolom kosa yang disediakan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini contohnya ini adalah merupakan bagaimana anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab dengan adanya keyakinan kelas bahwa peraturan kelas bahwa kita meletakkan mengembalikan pada tempatnya itu adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah bentuk saling menghormati. Artinya tak hanya yang lain dan sebagainya itu merupakan saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain ataupun komitmen. Ini merupakan salah contoh-contoh keyakinan kelas. Bagaimana kita bisa membentuk keyakinan kelas di dalam kelas itu sehingga anak-anak bisa dapat menghargai orang lain dan juga bisa bertanggung jawab, terus saling menghormati, tidak terhadap kepada peraturan ataupun hukuman. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dengan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas baik di kelas 5 ataupun kelas 1. Dan ini adalah bukan peraturan yang kita terapkan di dalam kelas, tapi keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama. Sehingga ketika kita melanggar salah satunya itu di sini, maka anak-anak itu memiliki kesadaran bagaimana kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Terus contoh kesepakatan kelas ini bukan contoh-contoh bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti suatu perbuatan atau kata-kata, artinya bisa dibentak dan sebagainya, itu adalah hukuman. Atau dibuat lari keliling halaman, itu bukan hukuman. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensinya sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan studi oleh murid dan guru. Artinya kalau pendisiplinan itu bagaimana kita, konsekuensi itu bagaimana kita membuat kesepakatan bersama murid di dalam kelas, artinya di sekolah, jika murid tidak rajin tepat waktu atau tidak hadir tepat waktu, maka harus berdiri 15 menit. Itu merupakan pendisiplinan atau konsekuensi. Jadi sedangkan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bagaimana kita pada restitusi ini memperbaiki kesalahan mereka itu berangkat dari mereka sendiri, menemukan cara dan juga solusi dari mereka sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan. Di sini adalah peraturan atau keyakinan kelas. Jadi ada peraturan itu selalu kembalikan buku tempat waktunya, itu peraturan. Tapi itu adalah merupakan dari bentuk keyakinan kelas, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka nilai kebajikan yang ingin dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Ini adalah merupakan salah satu peraturan dan juga nilai yang akan dituju pada akhirnya dari peraturan tersebut. Selanjutnya perbedaan hukuman dan sanksi. Yang ini yang tadi saya bahas terkait dengan perbedaan hukuman dan sanksi konsekuensi. Ada sanksi, ada konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, membuat anak sakit, jadi fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu bedanya. Tindakan guru, ada hukuman, ada konsekuensi, ada hukuman. Medyo ayat pasok. Ayat pasok sekali kalimat.
Ini merupakan bagaimana tindakan guru itu memberikan hukuman ataupun konsekuensi dan juga tindakannya. Dan di sini adalah ini merupakan segitiga diskusi bagaimana kita bisa membuat anak yang bersalah itu bisa menyadari dan juga bisa mencari solusinya bersama. Jadi yang pertama yaitu bagaimana kita menstabilkan identitasnya mereka dulu. Artinya bahwa kita memberikan motivasi atau memberikan kesadaran bahwa mereka itu sudah berbuat salah dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu apa saja? Maka di sana anak-anak yang memberikan penjelasannya sendiri. Yang kedua, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah kita lakukan bersama anak-anak itu. Maka kita menanyakan mana yang sudah dilanggar. Maka di sanalah kita artinya kalau melanggar tentang keyakinan kelas terkait dengan tanggung jawab, maka apa yang harus dilakukan anak-anak untuk memberikan kesalahan tersebut. Di sini adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, jadi ada dalam menstabilkan identitas ini guru bisa menanyakan kepada siswa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan dalam rangka untuk menstabilkan identitas mereka. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, pasti dia memiliki alasan mengapa dia melakukannya dan sebagainya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Artinya bagaimana anak-anak itu bisa mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan dan juga apa alasannya. Dari situlah kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Jadi pertama kali kita kan sudah membuat keyakinan kelas, maka apa keyakinan kelas yang sudah kita langgar. Jadi nilai-nilai universal yang telah kita sepakati bersama, ya seperti yang tadi di atas itu tentang tanggung jawab, tentang kedisiplinan dan sebagainya. Maka disinilah kita akan menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini adalah bagaimana kita memberikan konsep disiplin di sini. Disiplin di sini adalah kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif karena merusak hubungan sifat diri. Artinya dia selalu ada ketergantungan terhadap orang yang selalu memberikan penghargaan tersebut. Konsekuensi disiplin dengan lintas sukses. Di sini adalah kalau kita menggunakan konsekuensi penguatan dalam jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi kalau pakai konsekuensi itu adalah siswa melakukan konsekuensi yang kita berikan sehingga siswa itu tidak bisa memenuhi terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Cuman sebatas mengerjakan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Sedangkan kalau restitusi itu murid dapat bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan memegang kontrol serta bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu adalah lebih mementingkan kepada bagaimana murid itu bisa memiliki tanggung jawab yang baik. Ini adalah contoh kasus. Jadi dari kasus ini maka dianalisa dalam kasus di atas sikap pakar yang diambil oleh Bapak Lukman jelaskan pada indikatornya. Ini adalah merupakan contoh-contoh daripada sikap tersebut. Terima kasih. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan testimoni terhadap calon guru penggerak atas nama Bapak Maswari, guru SDN Klontorojo 4, yang mana menjadi salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak angkatan 9 Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dengan keikutsertaan Bapak Maswari, program guru penggerak yaitu menggerakkan dan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada pada dirinya.
yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, melainkan bermanfaat kepada teman-teman yang lain, terutama guru yang ada di SDN Telur Toraja 4. Namun bisa bermanfaat kepada siswa yang ada di sekolah yang melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang juga dibuktikan melakukan pemetaan yang bervariasi dan melaksanakan secara online dan offline yang lebih fokus kepada karakter murid, serta pengetahuan yang diperlukan oleh calon guru penggerak bisa memberikan pengimbasan kepada guru yang lain yang bisa berkolaborasi demi perbaikan atau perubahan di sekolah SDN Telur Toraja 4. Selamat dan bersemangat untuk Bapak Maswari. Semoga ilmu yang dapat ditularkan kepada guru-guru yang lain. Demikian testimoni saya terhadap Bapak Maswari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anna Komariah, guru SDN Telur Toraja 4, Kecamatan Pasean. Saya rekan dari Bapak Maswari SPDI sebagai GGP Angkatan 9. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Bapak Maswari sudah mengenai budaya positif itu sangat bagus dan dapat diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah SDN Negeri Telur Toraja 4, Kecamatan Pasean yang melakukan disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya, atau faktor intrinsik yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, dari sini untuk kami sebagai guru sangat baik kita jadi tahu bagaimana untuk memposisikan diri terhadap siswa ke arah yang lebih positif lagi dan dapat menanamkan perilaku disiplin positif dengan baik. Demikian tanggapan saya selaku rekan dari Bapak Maswari SPDI, guru penggerak Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hafizu ya Rafiu ya Mu'izzu ya Mudillu ya Sami'u ya Basiru ya Haqqu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alimu ya Adimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Alimu ya Kabiru ya Hafidu ya Mukitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Rafidu ya Mujibu ya Wasiru ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Baisu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Hakimu ya Waliyu ya Hamidu ya Musi ya Muliu ya Mulidu ya Muhi ya Munitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajidu ya Majidu ya Waisu ya Samadu ya Qadiru. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya.